Kalau smartwatch GPS harganya 700 sampai 1 jutaan itu udah biasa. Tapi kalau smartwatch GPS harga 300 ribuan gimana tuh? Kenalin, ini dia smartwatch GPS yang pernah di request. Callme P83. Langsung aja saya kasih lihat untuk rute GPS di aplikasinya. Seperti ini tampilannya. Memang sih bukan yang paling akurat dan presisi ya. Mengingat harganya yang cukup murah di 300 ribuan aja. Bagi saya untuk segini mah udah lumayan oke lah. Jadi jangan terlalu berharap lebih untuk smartwatch murah ber-GPS. Saat video ini tayang ada di harga 368 ribuan, nggak sampai 400 ribu ya. Dan saya mau infokan untuk smartwatch GPS ini, kita bisa update fitur Evo-nya. Tulisannya si Evo ya, yang berlaku sekitar 2 harian nih. Untuk bobot beratnya sendiri kalau saya timbang ini cukup ringan ya, tanpa strap. Walaupun ya ukurannya ini memang terbilang besar ya, di lengan saya yang kecil. Kualitas strap menurut saya ini bagus, lentur, smooth, dan masih dikasih bonus lagi nih dari setiap pembelian. Tapi sayangnya warna yang dikasih ini sama-sama hitam. Mungkin kalau bonusnya ini warnanya beda akan lebih oke sih. Kualitas layar ketika di raise to wake menurut saya ini terbilang responsif ya, cepat menyala ketika lengan diputar. Layar dibekap mati ini tidak bisa, dan AOD pastinya belum ada karena dia belum AMOLED. Layarnya dia masih menggunakan panel IPS dengan ukuran yang besar di 2,01 inch. Kalau saya bawa keluar ruangan atau di bawah sinar matahari di outdoor gitu ya, terlihat seperti ini. Pastinya berbeda lah ya dengan kualitas layar AMOLED. Untuk layar sentuhnya terbilang oke sih, ini sensitif, ringan, dan tidak ada lag. Di bagian menu saya coba tes double klik dengan crown buttonnya, ini bisa mengganti tema atau view UI. Saya hitung tersedia 8 pilihan tema, lumayan banyak. Tombol yang bawah pastinya untuk ke mode shortcut pintas olahraga. Di mode olahraga saya perhatikan dia tidak ada root back atau Bluetooth music ya ketika di slide kiri atau ke kanannya. Ngomong-ngomong soal kualitas baterai gimana nih, karena dia sudah built-in GPS ya. Tertulis di deskripsi produk dengan penggunaan GPS jarang-jarang, dia bisa sampai 3 harian. Untuk pengguna normal, ini bisa sampai 1 minggu. Kalau dengan heavy use atau penggunaan GPS sering, ini bisa bertahan sekitar 24 jam. Kalau dari penggunaan saya pribadi seharian ya, menggunakan GPS sesekali, layarnya saya setting paling rendah, screen brightness-nya ini bisa bertahan lebih dari 3 hari sih. Untuk fitur-fitur kesehatan seperti heart rate yang bisa berjalan dinamis kalau saya tes, lalu juga ada tekanan darah, mantap nih, jarang-jarang ya ada fitur ini di smartwatch murah. Juga ada SpO2 yang bisa berjalan dinamis seperti heart rate, lalu ada stress level, dan terakhir tersedia fitur relaksasi yaitu fitur breathe ya untuk latihan pernafasan. Fitur yang menurut saya kepakai banget itu di remote kamera nih. Saya tes, dia ada timer penghitung mundur dan tidak bisa dihilangkan fitur timernya. Kemudian Find Phone saya tes cukup responsif. Dan saya balik tes menggunakan Find My Watch dari smartphone ke smartwatch. Untuk smartwatch saya sendiri bisa mengeluarkan suara dan kualitas speakernya menurut saya ini biasa aja. Fitur-fitur pelengkap lainnya seperti Bluetooth Music, timer, alarm, stopwatch, jam dunia, pengingat minum ini ada nih. Untuk fitur kewanitaan seperti pelacakan siklus, dia harus disetting manual ya dari aplikasi. Kalkulator, kompas juga tersedia. Untuk kompas ini kita harus kalibrasi dulu dengan menggoyangkannya angka 8 dulu nih. By the way, ngomongin soal aplikasi, dia menggunakan David App. Yang kalau saya lihat, watch face bawaannya dari David App ini terbilang banyak. Mirip-mirip lah seperti Glory Fit Pro ya. Pengingat bergerak dan aplikasi pihak ketiga seperti Strava dan Google Fit juga tersedia di aplikasi. Yang menjadi catatan, smartwatch ini hanya bisa menampung satu pilihan watch face aja ketika saya download atau saya sinkronkan ya. Jadi tidak bisa menampung banyak pilihan downloadan watch face. Tampilan watch face saya sendiri juga ini cakep nih. Jarum jam detiknya menyapu seperti jam tangan otomatis gitu. Dan fitur terakhir yang saya tes, Bluetooth call melalui telepon biasa, ini bisa mengangkat dan menjawab telepon langsung dari smartwatch. Tapi kalau saya gunakan aplikasi WhatsApp, saya tes di iPhone, ini dia tidak bisa ya. Hanya memunculkan notifikasi aja. Kalau dari Android Vivo udah pasti nggak bisa. Dan notifikasi chat yang masuk saya lihat sangat terbatas fontnya dan karakter pesannya. Untuk kesimpulannya dari smartwatch murah ber-GPS Callme P83, bobotnya ini lumayan ringan, layarnya bagus walaupun belum AMOLED, touchscreen-nya sangat sensitif, smooth, race to wake lancar, built-in GPS, dan fitur outdoor lain seperti kompas dia disediakan walaupun tidak ada baro dan alti. Untuk fitur kesehatan seperti blood pressure dia juga ada. Jarang-jarang ada fitur ini di smartwatch murah ya. Mungkin banyak yang bertanya apakah akurat fitur kesehatan seperti itu di smartwatch murah. Dan terakhir, harganya nih yang terbilang murah, nggak sampai 400 ribuan. Jadi menurut kalian nih, smartwatch di harga 300 ribuan ber-GPS atau pilih yang 300 ribuan AMOLED?